gitu ya. Sedangkan fi'il mudhari cara mempasifkannya yaitu dengan mengubah harokatnya menjadi a atau u satu plus multiple a gitu ya. Dan huruf terakhir tidak berubah. Langsung saja mungkin di sini ya ada contohnya, langsung kita jadikan pasif ya. Nanti bisa di zoom kalau kurang besar ya. Nah, saya contohkan mulai dari yang paling kanan langsung dipasifkan menjadi karoma yukarimu menjadi kurima yukaramu, utila yuqatalu, tuwjiha yutawajjahu, tu'urifa yuta'arofu, ustumi'a yustama'u, ustud'ifa yustad'afu. Gitu ya. Langsung dibacakan versi pasifnya. Ya, mulai ya, ini baru berdua yang hari ini yang izin Bu Nina pasif, kemudian Bu Fat ya. Jadi kita menanti Bu Lilis nih, coba bisa hadir. Jadi Bu Anis dulu, silakan yang sebelahnya Bu Harwama Yuhalimu ke bawah langsung dipasifkan. Bentar. Hurima yuharromu ufido yuhafadu tu'ummida yuta'ammadu tulu wima yutalawamu uktutila yuktatalu usturhima yustarhamu. Jika majhul ini lihat perbandingannya dengan ma'lum. Nah, misal kalau di bahasa Indonesia ya, nah, semudah mengganti ini ya, mengganti me dan di-nya. Kalau di bahasa Indonesia kalau sudah me pastilah aktif, kalau sudah di pastilah pasif gitu. Nah, nanti kita akan ketahui perbedaannya di bahasa Arab ya. Kita lihat dulu perbandingannya. Kalau ini kamu memanggil gitu ya, kamu memanggil, kalau gitu awalnya berarti dia aktif. Kalau kamu dipanggil berarti pasif ya, kamu dipanggil pasif. Nah, saya membantu. Oh, ini errornya. Terus dibuka ulang. Kamu memanggil, saya membantu, Fauzan memberi gitu misalkan. Ini pelaku diketahui ya, kamu memanggil berarti pelakunya adalah kamu ya. Nah, saya membantu berarti pelakunya adalah saya. Fauzan memberi berarti pelakunya adalah Fauzan. Jadi disebutnya fi'il yang ma'lum karena pelakunya diketahui. Sedangkan yang di samping kanan kamu dipanggil. Jadi kan kamu di sini sebagai penderita ya, sebagai korban. Pelakunya tidak tahu kita. Nah, jadi penderitanya siapa atau naibul fa'ilnya siapa? Kamu. Saya dibantu. Gitu ya. Jadi saya di sini sebagai naibul fa'il atau penderita. Fauzan diberi, berarti Fauzan sebagai penderita atau sebagai naibul fa'il. Gitu ya. Tidak diketahui pelakunya siapa. Oke. Ya, di bahasa Indonesia berdasarkan awalan yang tadi saya sampaikan, asal me berarti dia aktif, asal di tertulisnya di berarti dia pasif ya. Sedangkan Anda perlu untuk framing ulang kalau di bahasa Arab bukan berdasarkan awalan, namun berdasarkan ada atau tidaknya pelaku, ya, ada atau tidak. Kalau ada berarti dia fi'il yang aktif ya, pelaku diketahui. Diketahuinya bukan secara tersirat ya. Nah, kan kalau ayat-ayat Al-Qur'an kita tahu ya, oh dimatikan gitu misalnya. Kamu dimatikan, kamu dihidupkan dan kamu dimatikan. Kita tahu itu yang menghidupkan dan mematikan Allah. Ya. Tapi tidak tertulis di situ. Nah, itu berarti termasuk yang
pasif karena tidak diketahui secara tekstualnya, ya. Tidak diketahui secara tekstual. Meskipun secara tekstual kita tahu oh, ini pelakunya adalah Allah, oh, ini pelakunya adalah malaikat, pelakunya adalah Rasulullah. Ya, jadi begitu di dalam bahasa Arab. Fi'il yang ma'lum diketahui pelakunya, sedangkan fi'il yang majhul tidak diketahui pelakunya. Secara bukan tertulis ya, bukan tersirat. Ini jadi ini nanti akan kita pakai ketika translasi juga ya. Translasi itu mau kita pilih yang fiil aktif atau pasif, itu kan hanya beda harokat saja. Nah, kita makanya mau training sejak sekarang, kita bangun gambaran ulang sejak sekarang bahwa ketika di situ ada tulisan pelakunya, maka nanti kita pilih yang ma'lum, kita pilih fi'il yang aktif gitu ya. Kita harokati dia dengan harokat yang aktif. Namun ketika tidak tertulis pelakunya di situ siapa gitu ya, kita mengharokatinya dengan fi'il yang pasif. Ya, lanjutnya. Aktif dalam bahasa Indonesia menjadi aktif dalam bahasa Arab. Pasif dalam bahasa Indonesia belum tentu pasif dalam bahasa Arab. Ya, misalkan kamu memanggil Ahmad. Bahasa Indonesia kan aktif karena berulang gitu ya. Nah, di bahasa Arab juga aktif gitu karena diketahui kamu. Gitu kan. Ini berarti aktif secara bahasa Indonesia dan aktif secara bahasa Arab. Namun kalau misalkan ini kamu dipanggil secara bahasa Indonesia dia pasif ya karena di awalan di. Secara bahasa Arab pasif juga karena tidak diketahui pelakunya. Kita mendefinisikan pasifnya beda versi. Yang satu karena pelaku diketahui atau tidak. Nah, misalnya ada kata kamu dipanggil Ahmad, kamu dipanggil nih, oh berarti secara bahasa Indonesia di itu langsung pasif, ya. Secara tekstualnya di. Namun secara bahasa Arab ini diketahui pelakunya siapa yang memanggil gitu kan. Oleh apa? Ahmad yang memanggil. Jadi secara bahasa Arab kamu dipanggil Ahmad itu merupakan fiil yang aktif gitu ya. Kita akan memakai fiil yang aktif ketika mentranslasi kalimat kamu dipanggil Ahmad. Lanjut ya. Ya. Tidak setiap pasif dalam bahasa Indonesia sama dengan pasif dalam bahasa Arab. Tergantung apakah disebutkan pelakunya atau tidak. Ya, contohnya aktif dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi aktif atau pasif. Karena kalau translasi mau dipaksakan juga nggak enak gitu ya. Jadi kita bisa ketika fiil yang maklum mau di translasi aktif atau pasif ke bahasa Indonesia itu bebas. Misalkan amantu bima anzalallahu. Aku beriman kepada yang Allah turunkan. Nah, bisa juga diartikan aku beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Ya, gitu ya. Jadi Allah turunkan atau yang diturunkan oleh Allah itu boleh. Translasi ini dua-duanya boleh. Tidak kemudian ini diturunkan berarti kita harus unzilallahu ya. Tidak ya. Nah, karena di sini ada pelakunya nih Allah. Ada pelakunya kita pilih yang fiilnya aktif kayak gitu.
Ketika menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, jangan terfokus pada awalan me atau di. Namun perhatikan apakah disebutkan pelakunya atau tidak. Jadi enaknya ini banyak langsung ke latihan ya, teori ini. Bolak-balik. Amantu bima anzalallah. Contoh lagi, aku beriman kepada yang diturunkan kepada. Ya, aku beriman kepada apa yang diturunkan padamu. Jadi ini tidak diketahui pelakunya ya, ini cuma diketahui korbannya. Jadi bisa kita menggunakan fiil yang pasif. Amantu bima unzila ilaika. Nah, ini lanjutnya. Aku beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepadamu. Nah, di sini ada Allah sebagai pelaku. Maka tidak bisa kita pakai yang pasif, ya. Meskipun di bahasa Indonesia-nya awalannya di. Gitu. Amantu bima anzalallahu ilaika, bukan unzilallahu ilaika. Akan diperbandingkan dua ayat di atas dan semoga bisa lebih paham. Bahasa Indonesianya berawalan di, namun karena disebutkan pelakunya maka menggunakan fiil yang tapi kalau dalam translasinya mau pakai di ya tidak apa-apa. Oke, kesimpulan seperti ini ya. Silahkan dipahami bahwa aktif dalam bahasa Indonesia pastilah aktif di bahasa Arab karena pelakunya diketahui. Namun pasif di bahasa Indonesia bisa aktif di bahasa Arab, bisa juga pasif. Ya, tergantung pelakunya diketahui atau tidak. Jadi memudahkan kita justru ya ketika menerjemahkan itu jadi lebih fleksibel, bisa dicari bahasa yang lebih mudah dipahami. Yang penting kita fokusnya ke bahasa Arabnya aja, ya bahasa Arabnya saja. Ketika kita mentranslasi ke bahasa Arab, pastikan dulu ada pelakunya atau tidak. Nah baru kita pilih fiilnya mau yang ma'lum atau yang majhul. Ya, tapi ini tidak betul. Masih di jalan. Ya, kita lanjutkan ya, bisa ya.
Latihan mengharokati sesuai artinya ya. Misalkan ini wah ya. Ketika gunung-gunung diperjalankan. Ketika gunung-gunung diperjalankan. Nah, ini ayat kalau hafal lebih mudah lagi ya. Wa idza gunung-gunung ya. Ingat kalau tunggal itu jabalun, pendek. Jabalun. Ketika ada alif di sini, nah artinya gunung-gunung. Kita harapkan ini dengan jibal ya. Jibal jamak taksir dari jabal. Jibal jibalu. Dan tidak ada alasan untuk jadi fathah atau ya. Jibal diperjalankan ya. Tidak ada pelakunya siapa, oleh siapanya nggak ada. Nah, tidak ada. Dan jadi kita tak pakai yang pasif ya. Suyirot. Nah, Akan izin ada telepon ya sebentar ya. Sambil bisa Antena kerjakan ini sedapatnya dulu 26, 27, 28, 29.
yang, yang sudah selesai boleh difotokan kirim ke saya ya sampai nomor 3. Oke, baru kalau Kak Wilfa nomor 1 saja, nomor 27 ya, disesuaikan lagi sama artinya. Nah, ada bantuan arti di situ. Sudah sesuai atau belum dengan domir yang dipilih untuk fi'ilnya. Yang lainnya sudah tepat. Oke, baru Bu Ani. Yang nomor 2, yang 28, nanti kita sesuaikan kayak ini ya. Oke, ya, alhamdulillah. Ya, Wilfa, minta tolong dibacakan nomor 27 jawabannya. Ruji tu ila Rabbi. Oke. Ruji tuh, karena saya dikembalikan. Enak kalau sudah ada artinya gitu ya. Clue-nya sudah ini. Jadi saya dikembalikan berarti ruji tuh. Karena bentuk yang seperti ini bisa macam-macam ya. Nah, bisa rujiat. Nah, seperti jawabannya Kak Wilfa tadi atau rujiat. Rujiata, nah bisa semua kayak gitu. Tapi ketika sudah ada artinya saya dikembalikan kita pilih ruji ya. Tidak ada pelakunya maka kita bisa pakai yang fi'il tadi.
Lanjut 28 Bu Ani. La tumutti'una illa qalila. Qalilan saya. Iya, qalilan betul karena ada alif di sini. Nah, tandanya dia tidak hanya qalila gitu ya. Kalau qalila lamnya begini saja. Kalau ada alif berarti qalilan. Kemudian ini fi'il amru, madi atau mudhari? Fi'il gimana tuh? Tumutti'a. Fi'il mudhari atau us? Mudhari karena ada tak Oh, dengan akhiran una kan ya. i- Nah, kalau fi'il mudhari pola pasifnya gimana Bu? I atau A. oh iya, Deng. Hmm. U UA ya, Us. UA. Betul. Oh, Jadi boleh diperbaiki gimana? eh, la tumatta'una. Oh, Betul. Nah, oh ya, iya, karena iya. ada tak dengan akhiran una berarti dia adalah ciri dari fi'il mudhari ya. Tu, Oh, ma, UA ta, gitu ya. u. Yes. Iya. Eh, iya, alhamdulillah. Banyak yang diingat-ingat. Iya, ya. Jadi, kalau mudhari perubahannya juga sesuai dengan iya, cukup ya insya Allah. Kalian tidak diberikan kesenangan kecuali sedikit. Tidak ada pelakunya, maka kita bisa pakai yang pasti. La tumat tahuna. Ya, 29 Kak Wilfa lagi. Wa ulimtum ma lam ta'lamu. Oke ya. Dan kalian diajari apa yang kalian dulu tidak mengetahui. Diajari oleh siapa? Tidak tahu. Ya, berarti kita bisa pakai yang pasti. Wa ulimtum karena ini madi, ada tum ya. Tum kan tanda untuk fi'il madi nih. Jadi kita pakainya yang ulim, bukan fi'il mudhari ulam gitu. Ya. Oke, lanjut 30 Bu Ani. Kan? Pak uhliku birihin sorsorin atiatin. Hmm. Oke, mereka dimusnahkan. Pak Uhliku oleh siapa? Tidak ada keterangannya, berarti kita pakai yang pasti bisa. Pak Uhliku birihin sorsorin atiatin. Dia adalah uh, mausufatifah ya di sini ya. Ini mausufnya, ini sifat satu, ini sifat dua. Nah, dulu di kelas lain ada yang bertanya ya, sor ini kenapa tidak pakai tak marbutoh gitu. Kalau rihnya perempuan ya, kenapa perempuan? Masih ingat tidak? Kenapa rih itu perempuan? Arab sekso. Arab saya Insya Allah. Betul. Rihnya perempuan, berarti dia harus disifati juga perempuan. Hati-hati di sini kelihatan perempuannya ya, dengan sor-sori. Waktu itu saya tanyakan ke Ustadz, ya jawabannya adalah dia semacam isim jenis gitu ya. Jadi untuk laki-laki dan perempuan pakainya sama, sor-sorin semua. Apa namanya, bukan berarti gendernya berbeda ya. Nah, dia mau substantifah, ini angin yang sangat dingin lagi menghancurkan, punya dua sifat. Sorsorin sangat dingin, hati-hati dan menghancurkan. Nah, kalau kita tidak akan bertemu dengan jenis angin yang seperti ini ya. Oke, barakallahu fikunna tadi sedikit ya, karena berdua salahnya tidak banyak. Kita lanjutkan ke sudah ya, mengharokati dan mengartikan. Nah, sekarang kita tidak punya bantuan arti ini. Sebentar ada kucing. Sebentar akan ya. Boleh sambil ditulis dulu. Diharokati dicoba.
Langsung saja ya, nih ya. 31. Tadi terakhir Bu Anis ya, sekarang Kak Wilfa. 31. Wa idzal biharu sujirat. Sujirat. Ya. Mau diartikan apa artinya? Kak? Dan ketika biharu tuh apa? Jibalu itu. Biharu tuh yang laut bukan? Bukan ya? Laut, bahrun, Betul ya? bahrun, bahrun, bihar berarti laut-laut ya. Dan Ini jamaah dari ketika laut-laut sujirat apa? Di siapa? Dihamburkan ya airnya. Sujirat. di sini meluap, diluapkan gitu. Bisa diluapkan bisa. Oh, tapi di sini artinya dipanaskan ya di Oh, terjemahan. Tapi wah. aneh. Jadi terjemah kalimatnya dipanaskan, tapi kalau diklik perkatanya dijadikan meluap ya. Jadi dijadikan meluap gitu ya. Diluapkan gitu. Dijadikan meluap. Ya, kita lanjutkan. 32, karena tidak ada pelakunya kita bisa pakai sujirot gitu ya, bukan sajarot. Bu Ani 32. Ilawahi turja'ul umur. Umuru, di sini sudah dikasih clue nih, umuru. Artikannya bagaimana? Kepada Allah dikembalikan urusan. Nah, kalau ini rofa berarti apa namanya? Fa'il atau naibul fa'il? Oh iya, berarti naibul fa'il. Naibul fa'il ya. Kita biasakan mengartikan naibul fa'ilnya dulu, baru fa'ilnya. Gitu. Gimana? Kepada Allah. Kepada Allah urusan dikembalikan. Urusan-urusan dikembalikan. Urusan-urusan dikembalikan. Ya, betul. Diulang Us tadi gimana Us? Kalau ada naibul fa'il gimana? Kalau ada naibul fa'il, kita dalam mentranslasinya ininya dulu. Naibul fa'ilnya dulu. Urusan-urusan dikembalikan. Karena kalau bahasa Indonesia kan biasanya di depan tuh subjeknya dulu kan ya, kata bendanya dulu gitu kan. Saya makan gitu, bukan apa namanya? makan oleh saya gitu kan, bukan ya, tapi saya makan gitu. Jadi urusan dikembalikan. Jadi kalau ada fa'il atau naibul fa'il, meskipun dia ada di belakang, karena memang aturannya harus di belakang fi'il gitu ya. Namun dalam kita mentranslasi, enaknya fa'il atau naibul fa'ilnya dulu yang kita artikan, baru ke fi'ilnya. Nah, kemudian di sini ada hanya kepada Allah kayak gitu ya. Tapi bukan berarti dia bisa jadi pelaku ya, karena posisinya di depan, dia mendahului kayak turja'ul umuru, gitu ya. Ini pasti bisa pakai pasif kayak gitu, karena ilallah gitu jadinya apa nih? Maf'ul. Maf'ul atau muta'alik bil fi'il muqaddam. Nah, gitu kan ya. Jadi dia di depan gitu. Juga bisa menimbulkan arti ikhtisos ya, hanya gitu, hanya kepada Allah urusan-urusan dikembalikan gitu. Tapi tetap kita bisa pakai yang turja'u. Ya. Oke, alhamdulillah. Lanjut 33 Kak Wilfan. Nasrallahul mu'minina wal mu'minatin. Minatin. Nasrallah. Ada alif lam bisa mu'minatin. Wal mu'minati. Ya, alif lam tidak bisa bersatu dengan tanwin ya. Kalau sudah ada alif lam di depan dengan tanwin. Oke. Artinya gimana nih Kak Wilfan? Allah menolong orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan gitu.
Ya, gitu ya. Di sini karena ada pelakunya, nasarullah kan kita ketahui pelakunya ya. Jadi bukan nusiro. Nah, kalau nusiro di situ ada Allahu, jadi gimana? Allah ditolong, gitu kan? Nah, apa namanya? Kurang pas, gitu ya. Allah ditolong orang mukmin, laki-laki dan perempuan kayak gitu. Jadi lebih tepatnya Allah menolong. Di situ kita pakainya yang nasoro. Ya, 34. Ani? Kudzibat kitabun minallahi. Ya, ini kalau saya tuliskan ini sama ini, yang kitabun yang mana, Bu? Yang atas kutubun. Ah, Buku ya. ya. Bedanya ada alifnya Kitab tuh, ya. Bu. Oh ya. Berarti yang bawah apa nih bunyinya? Kutibat? Kudzibat kutubun minallah. Mm-mm. Mm-mm. Bisa pakai kutibat? Artinya gimana coba, Bu? Artinya? Atau kadzabat ya, Us. Kalau diartikan dulu boleh? Oh ya. Eh Kutubun tuh kan udah ini, udah jamak takdir kan? anu ya, apa namanya? Kutubun. Kitab dari Allah didustakan itu. Kitab-kitab dari Allah Oh, benar. didustakan. Gimana? Ya, betul. Bisa ya, didustakan oleh siapanya kan tidak kita tahu. Nah, jadi bisa pakai kutibat. Betul. Enaknya kalau kita tahu artinya dulu, jadi bisa lebih yakin ya mau pakai aktif atau pasif. Iya. Didustakan. Nah, ya. Jadi untuk lagi kehati-hatian ya, ketika tidak ada alifnya, kita pakai yang kutubun, jamaknya. Jamak dia dianggap satu perempuan, maka di sini pakainya kutibat. Oke, selanjutnya. Clear ya, kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja. 35, oke, ini Kak Wilka satu lagi nih. Oh, 35. Belum kelihatan di layar saya. Oh ya, Ini sabar, baru sabar. terlihat. Lagi. Ini sinyal saya ya, saya izin Ya. matikan kamera. Ini yang ya sebentar ya, Us. Iya, nggak apa-apa. Yuhlika. Yuk. Yuhlikal sebentar. Qaumul fasiquna bi'adzabin azimin. Artinya apa nih? Kaum Tadi dulu sebentar. Kaum berarti bukan itu ya? Sebentar. Kaum fasik dimusnahkan. Oh, betul. Dimusnahkan. Kaum fasik, kaum yang fasik. Dimusnahkan oleh azab yang pedih. Dengan azab yang pedih. Dengan, bukan oleh ya. Dengan adab yang pedih. Oke, dia mau diperbaiki harokatnya boleh? Betul nggak sih Ustazah pakai pasif? Betul kan ya? Betul, oke. Tapi ini fi'il apa? Madi atau mudhari?
Oh, yuhlaku. Salah. Yuhlika itu kalau belakangnya A berarti kan madi ya. Nah, sedangkan kalau depannya ya berarti dia mudhari gitu. Yuhlaku dari keluarga asrama ya, bukan keluarga kecil. Kalau artinya dimusnahkan berarti dia dari keluarga asrama. Ahlaka yuhliku jadi uhlika yuhlaku. Nah, oke, ya. Sambil dikerjakan nomor 36 nih, coba. Diberikan 36. Nah, yuk. Ke bawah dulu. Ini sudah ya, 35. 36 menerjemahkan. Mereka telah diberi kesenangan dalam kehidupan mereka sampai waktunya. Ya, sampai waktunya. Ya, mereka telah diberi kesenangan. Fi'il madhi saja ya. Tidak ada apa namanya pelakunya, berarti kita bisa pakai yang pasif. Mutiau gitu ya. Nanti sambil koreksi bareng-bareng ya. Saya nggak lihat versi jauhnya. Mutiau mereka telah diberi kesenangan gitu kan ya. Mutiau fil fi hayatihim gitu ya misalnya. Fi hayatihim ila fin atau hatta hin gitu ya. Hmm. Ini. Nah, ini ya. Mutiau fi hayatihim dalam kehidupan mereka hatta hin. Sampai ya 37. Lanjut ya, langsung saja pelan-pelan nggak apa. Bu Anis. mu, mun, muni muni'na muni'na min Oh oke, coba kita baca sampai akhir dulu. Ada pelakunya tidak di sini? Sampai akhir. oleh mereka ding us ya ya Nah, berarti berarti ada pelakunya ya. Nah, Nggih. Jadi kalau ada pelakunya aktif ya us. kita pakai aktif saja. Man, manakna manakna min minat toma dari minat toma ai toma ai wa wal bukhli oleh mereka oleh apa ya? Oke. Apa ya? Atau mana oh, hum gitu ya? diketahui di depan ya. Dan ada tamu ya, apa ya? Bisa sambil dikerjakan.
Ini 38. Bisa nggak ya kayak gini ya? Atau mungkin kalau ada jawaban lain, mana anahu minal qamari wal bukhli, kami dicegah oleh mereka gitu. Ya paling paling bisa ini ya. Kalaupun pakai pakai harf jar aneh juga. Terus mana anahu minal qamari. Ya, tidak ada jawaban lain ya. 38 monggo Pak Lupa. Berarti ini harta-harta. Oh, Oke, sudah harta. Harta itu mal ya. Kalau harta amwal. amal. Harta-harta mereka itu berarti naibul fa'ilnya ya Ustazah ya? Oke, Bukan? oke, oke. Benar nggak sih? Harta-harta mereka jadinya iya. Oke, ya apa? Ya, saya buka jawaban dulu untuk ini ya. Gini, jadi ini ada yang dulu ya. Jadi bukan mana anahu, kalau mana anahu kita artinya berarti kami telah mencegah mereka gitu kan, bukan kami telah dicegah. Jadi gini, ma. Jadi saya udah kepikiran kok ya langsung nih. Mana, oh, nah gitu ya. Jadi humnya kita pakai domir dalam saja, Bu Ani. Mana, oh, nah gitu ya. Nah, mana, oh, nah jadi mereka mencegah kami gitu kayaknya lebih ini ya. Tapi jadinya berbeda banget dengan soalnya memang. Kami telah dijaga gitu. Jadi mereka mereka mencegah kami gitu. Mana, oh, nah. Bahasa Arabnya kita pakai yang aktif karena ada apa nih? Ada pelakunya gitu ya. Mana'una minal qama'i wal ya, ya kan. Ya, kalau translasi kayak gini juga ini ya, proses mikirnya lama ya. Oke, apa tadi Kak Wilfa, kita lanjutkan ya. Harta-harta, mal, namanya adalah amwal. Amwal. Berarti ya tujma'u amwalun gitu ya Ustazah. Harta-harta mereka ini ada domirnya, Mbak, kalian. Ada merekanya ya? Harta tujma'u amwaluhum Oke. Kemudian tuh apa ya? Summa kemudian kita dulu Ustazah, kemudian apa ya? Kemudian wa, fa, summa ini yang fa juga bisa. wa, fa atau summa itu kan. Nah, mana yang biasanya diartikan kemudian? Summa Ya, kalau wa seringnya diartikan dan, kalau fa maka gitu ya. Kalau kemudian ini summa. kemudian dihitung summa dihitung yu'addi, ini tuh dihitung tuh yu'addidu gitu ya itunya. Disesuaikan. Sebenarnya disesuaikan sama tuh kok jadi ya tu'addadu. Ya, ya. Ya, itu cuma amwaluhum summa tu'addu. Ya, gini ya. Ya, insyaallah sudah benar. Dia sama ya. Tu'addu sama tujma'u sama-sama iya. Oke, Bu Ani 39.
yut'im yut'imna wa la wala Kalian kan kalian ya, mereka memberi makan. Tut'imna wa la wala wala tidak diberi makan wala tut'am. Ya, silakan Ibu. Ya. Baca yut'im di jawabnya. yut'imna Kalian perempuan memberi makan. Kalian itu guna atau antuna ya, Bu ya? kalian mereka. Oh iya, anu ya antuna tut'imna wa la diberi makan. Diberi makan berarti nggak ada ininya ya, Us? Apa itu? Tidak. Tut'am Dan tidak berarti wala. Diberi berarti pasif ya. Iya pasif. Kok bingung tuh saya. Ini kan kayak pas yang kalimat efektif ya. Kalian memberi makan dan kalian perempuan tidak diberi makan. Oh, oke. Tut'amna. Iya, gitu. Ini apa pelakunya cuma disebutkan satu kali di awal ya, tapi kita pakai yang sama benar. Tut'amna, tut'amna wala tut'amna. Betul, alhamdulillah. Oke. Ya. 40. Ya, 40. Ini masih mengharuskan lagi ya. Silakan Kak Wilfa. Allah telah diubah. Kalam Allah telah diubah. Berarti Ya, fi'il madhi ya. Budila. Ada pelakunya nggak? Coba sampai akhir di dekat. Kalam Allah telah diubah dengan sebenar-benar. Oh, berarti ada ya? Nah, ini seperti yang tadi nih, ada mereka di akhir, masukkan jadi domir dalamnya. Oleh mereka budilu. Jangan pakai pasif, sudah ada pelakunya. Jangan bu. Mereka, badalu. Badalu kalamullahi. Badalu bisa dapat pelaku luar nggak? Badalu. Nggak bisa ya? Nggak bisa berarti kalamallahi. Kalamallahi dengan sebenar-benarnya. Nih, dengan sebenar-benarnya apa nih? Biasanya kayak ini bentuknya apa? Dengan sebenar-benarnya. Pakai min? Maf'ul. Apa ya ini? Maf'ul mutlak. Oh, berarti masdarnya badala. Betul. Badala itu keluarganya alama ya. Yu'allimu ta'aliman. Tabdilan. Ya, ini ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau dengan sebenar-benarnya itu adalah maf'ul mutlak. Ya, lihat fiil yang ada di sana, kemudian cari bentuk masdarnya di keluarga yang sama. Seringnya memang keluarganya sama. Karena ini badala di keluarga alama, jadi kita dengan sebenar-benarnya pakai masdarnya juga yang di alama. Oke, kalau demikian ya. Ada yang mau ditanyakan?
Jika tidak, kita masih ada latihan, ya, dilanjutkan lagi. Ini ada artinya lagi. Ada artinya lagi, kita terbantu oleh arti. Diulang yang 38. 38, harta-harta mereka dikumpulkan. Nah, kita ini basisnya adalah jumlah fi'liyah ya. Jadi jumlah fi'liyahnya itu harta-harta mereka berarti kan dari mal ke amwal jamaknya malun ke amwalun, ini jamak taksir tidak berakal ya, dianggap satu perempuan. Harta-harta mereka amwaluhum gitu ya dikumpulkan karena satu perempuan kita berarti untuk biar ini bisa jadi naibul fa'il luar kita harus samakan gendernya. Kalau perempuan kita berarti pakai yang hia ya. Jadi hia dan pasif karena tidak ada pelakunya. Tidak ada pelakunya maka kita bisa pakai yang pasif. Pasif dari yajma'u adalah yujma'u. Yujma'u kalau versi hianya versi domir hia adalah tujma'u. Nah, tujma'u gitu kan. Nah, kalau sudah dia satu perempuan dia siap dapat pelaku luar. Kita pilih harta-harta mereka amwaluhum. Jadi naibul fa'il luar ya. Luhum bukan amwalahum. Ini naibul fa'il luar. Kemudian kalau kemudian kita pakai summa dihitung. Nah, dihitung ini apa yang dihitung? Harta-hartanya mereka, gitu kan? Nah, karena harta-hartanya mereka itu satu perempuan tadi, maka dihitung pun kita pakai yang dia juga, dia dan pasif. Nah, sama dengan yang dikumpulkan di atas, ya. Karena kan setara ya. Ini kayak dikumpulkan, kemudian harta-harta mereka dihitung, gitu. Berarti fiil untuk dihitung, nah, sama domirnya sama dengan yang dikumpulkan. Summa tuad dari kita pilih yang dia hia dan pas ya. Ya, ada lagi, bro. Kan dan memang pasif aktif ini ya banyak latihan gitu ya. Ya, lanjut 41 ya. Tiga nomor aja biar artinya nggak kekecilan. Ya, siapa tadi terakhir Kak Wilfa ya. Sekarang Bu Ani 41. Nama Allah disebut di dalamnya. Jadi nama Allah menjadi apa nih? Nama Allah menjadi saya bingung. Fa'il atau naibul fa'il wa? Oh, naibul fa'il ya, Us. Naibul Naibul fa'il. berarti dari sini dulu ya. Atau mau dari depan juga boleh. Oh, naibul fa'il berarti dia ismullahi gitu. Betul. Ismullahi. Di dalamnya, standar ya. Iya. Nah, sekarang tinggal ini nih, pakainya apa? Keluarga kecil, keluarga besar. Itu disebut. Disebut. Kalau keluarga kecil misalnya zakaro gitu ya. Zakaro. Ya, Jadi mulainya ya kuru gitu ya. ya kuru. Ini pakai pasif atau aktif di sini? Pakai ada naibul fa'il berarti diketahui gitu ya, Us. Diketahui pelakunya gitu. Nama Allah diketahui. Kalau naibul fa'il itu korban, Bu, bukan pelaku. Kalau ini diketahui nggak pelaku? Berarti tidak diketahui ya, berarti kalau tidak diketahui berarti pasif ya, Us. Pasif bisa ya. Jadi tapi itu tadi pakai yang
Keluarga kecil apa keluarga besar? Keluarga kecilnya apa? Zakaro, yazkuru, berarti pasifnya Pasifnya yudkaru. yuzkaru, ya betul. Yuzkaru di keluarga kecil tuh mirip ya, sama kayak di keluarga aslama gitu. Tapi saya kalau zakaro itu tidak masuk keluarga aslama ya, cuma alama kan. Zakaro yuzakiru tazkiron sama keluarga kecil. Zakaro yazkuru zikron. Kalau disebut ya masdarnya adalah zikir, itu zikron. Zakaro yazkuru zikron. Jadi kita pilih yang keluarga kecil ya. Kalau sudah tepat, yuzkaru fiha smullahi. Lanjut. Lalu apa? 42. Ursilna ila qaumin mujrimina. Kami diutus ursilna ya karena tidak diketahui pelakunya kan di sini kepada ila qaumin mujrimina ya, ini adalah mausufah sifat. Ingat bahwa qaumin adalah isim jamak ya, jadi dia sifatnya pakai 3 laki-laki. Qaumin mujrimina. Oke, alhamdulillah. Cukup ya, insyaallah. 43 Bu Anis lagi. La yukhaffafu anhumul ada apa ya? Azab tidak diringankan. Nah, berarti azab jadi apa di sini? Tidak diringankan. Gimana, Us? Azab di sini jadi apa posisinya? Dia jadi maf'ul atau jadi naibul fa'il luar? Kalau secara arti. Bisa naibul fa'il luar ya, Us? Naibul fa'il luar, betul. Karena azab tidak diringankan gitu. Adabu berarti. Adabu, betul. Kalau jadi maf'ul azaba gitu ya. Tapi kalau azaba di sini azaba, kita harus mendefinisikan siapa yang ada di dalam yukhofafu. Berarti kan domirnya siapa? Huwa ya. Dia tidak diringankan. Nah gitu. Aneh kan ya? Padahal artinya azab tidak diringankan, bukan dia tidak diringankan. Maka azab ini dia menjadi naibul fa'il wa ya. La yukhofafu anhumul adabu. Jadi kalau baca ayat di wakaf di sini la yukhofafu anhumul adabu gitu ya. Alhamdulillah sekarang jadi tahu harokatnya yang benar. Kalau mau dibaca wasal kan harus dibaca harokatnya ya. Oke, alhamdulillah. 44 kawin Pak. Afala tidak. Mereka tidak memperhatikan. Yanzuruna ilal. Oh, ini ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Nah, jadi kalau sudah hafal ayatnya itu ada privilege tersendiri ya. Terus habis itu baru mikir konstruksinya kok bisa gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah nih. Afala yang guru. Nah, maka apakah mereka tidak memperhatikan? Memang pakainya yang aktif ya. Afala yang guru. Nah, kalau yang guru masuk ke keluarga kecil ya. Nah, yang guru artinya melihat atau memperhatikan. Kalau kemarin intazoro artinya apa? Menunggu gitu ya. Kalau apa lagi sih? Ya itu keluarga lain lagi, itu artinya lain lagi ya. Ini yang turunnya artinya memperhatikan ilal ibili kepada unta kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan. Ya, saya nggak tahu unta itu berarti betina ya, karena pakainya khuliqat gitu. Bukan khuliq ibili berarti unta betina. Mungkin karena terkait dengan unta itu bisa hamil gitu ya, di ayat yang lain kan unta yang hamil gitu. Al-ibili itu unta betina, kemudian bagaimana dia diciptakan.
Memang banyak istilahnya unta ya, wallahu alam saya sendiri belum mempelajari itu banyak penyebutan unta di dalam Al-Quran, apalagi yang digunakan untuk apa sembahan ya, banyak bahasanya itu beda-beda. Ya lanjut ya, 45 Bu Anis. Wa umirna lin Kami tunduk supaya pakai apa, Us? untuk fi'il supaya pakainya adawat kata. In lam mawal fali atau an lan likai hatta. Li bukan, Us. Li betul. Li yang pecahan dari likai ya, artinya supaya. Kalau pecahan dari likai berarti muslim atau muslimah. Dari likai berarti linus 5 ya, Us. Li Rabbil alamin. Nah, alami. Nah, gitu. Iya betul. Udah terakhir. Ya, alamina betul. Dia jamak laki-laki. Saya udah pernah jelaskan belum sih di kelas ini ya, yang perbedaannya alamina dengan awalin. Mungkin belum, Us. Mungkin belum atau mungkin lupa gitu ya. Saya juga lupa ini di mana. Kita les suami. Ya. Wa umirna linuslima li rabbil alamin, ya, kepada Robnya semesta alam, diartikannya begitu ya. Tapi kan kita tahu kalau alamina itu kan apa sih, jamak laki-laki ya. Nah, dulu ketika di unit 4 ya, enggak jauh-jauh ya. Di unit 4 kalau enggak bisa nih. Di unit 4 kalau misalkan jamak laki-laki itu bilangan hanya bisa apa MMJ gitu kan. Manusia, malaikat dan jin. Lah, ini kok semesta alam yang isinya laut gitu kan, kalau kita membayangkan semesta alam kan gitu ya, laut, gunung, samudra, tanah, dataran yang luas, pohon-pohon dan sebagainya gitu kan. Kenapa bisa pakai jamak laki-laki seperti itu? Ya kan manusia, malaikat dan jin saja gitu ya. Nah, itu ada sebuah perbedaan gitu ya, bahwasanya semesta alam yang dimaksud di sini adalah alamnya manusia, alam yang isinya manusia saja ya. Jadi kumpulan manusia saja gitu loh. Jadi bukan semesta alam yang isinya gunung, bebatuan, sungai gitu ya dan sebagainya, itu bukan. Nah, tapi kan kalau dalam bayangan kita semesta alam itu kan yang tadi saya sebutkan. Namun li rabbil alamin ini konteksnya, cakupannya adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Robnya manusia. Rob Tuhan yang menguasai manusia, Tuhan yang merawat manusia, Tuhan yang menumbuhkan manusia. Jadi cakupannya adalah manusia. Ya, kalau misalkan alam semesta yang kemudian ada gunung, ada batuan, ada sungai gitu ya, dan sebagainya, itu disebutnya al-awalin. Al-awalim. Jadi jamak dari alam itu ada alamina, jamak laki-laki, dengan al-awalin. Al-awalimu. Nah, ini adalah jamak taksir berarti ya. Taksir tidak berakal. Ini jamak dari alam. Gitu. Nah, itu isinya yang benda makhluknya Allah selain manusia juga gitu ya. Namun ketika disebutkan Rabbil Alamina, nah itu berarti terbatas pada manusia saja. Sealam ini, sejagat raya ini hanya manusia saja, tidak dengan planet-planet, tidak dengan bintang-bintang. Wa umirna, dan kami diperintah supaya kami tunduk kepada Robnya manusia gitu harusnya ya. Robnya manusia seluruhnya. Nah, tapi kalau kita hanya membaca terjemahan saja gimana? Ya kita ya lah semesta alam gitu ya, kita membayangkannya roh semesta alam beserta seluruh isi bumi, beserta seluruh jagat raya gitu. Itu sangat berbeda. Dan maka kemudian kalau di Al-Fatihah itu ada Alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya sebenarnya Al-Fatihah itu bukan ayat untuk alam semesta, untuk gunung-gunung, itu bukan. Al-Fatihah itu adalah ayat-ayat atau surat untuk manusia ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibayangkan artinya dari awal ayat sampai akhir ayat yang tidak berbicara tentang batu, tentang gunung, tentang isi bumi gitu kan, tidak ya, melainkan Allah yang seperti ini dideskripsikan, pemilik hari pembalasan, Allah yang Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, Allah yang hanya kepada Allah lah kami minta pertolongan. Nah, itu siapa yang bisa minta pertolongan? Kan manusia ya, yang bisa meminta dan meminta pertolongan, yang bisa menyembah itu kan manusia gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa yang kemudian meminta untuk diberikan petunjuk itu manusia juga. Kemudian sampai di akhir ayatnya agar manusia itu diberikan kenikmatan, diberikan jalan yang lurus dan bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang dimurkai. Jadi semua dari awal sampai akhir itu berbicara tentang manusia gitu, Al-Fatihah. Ya, bukan Rabbil awalim tapi Rabbil alamin. Ya, mari kita perbarui pengertian tentang al-alamin itu maksudnya adalah tentang manusia. Ya. Wa umirna linuslima li rabbil alamin. Itu ya. Al-alamin. Oke, cukup, lanjut. Masih ada lagi nih. Berarti ya, semuanya dibacakan. Kita masih punya waktu ya, lanjut dulu saja untuk mengharokati dan mematikan. Ya, ini kali ini tidak ada artinya. Insya Allah masih sederhana, tidak terlalu panjang. Coba dulu 46 tadi sampai Manis ya. Dan sekarang Kak Wilfa, silakan. Yu'rafu munafiquna bisimahum. Iya betul. Ya, artinya gimana? Nah itu ya, kemarin Arafah tuh apa ya? Arafah, padang Arafah itu yang mengetahui atau mengenal. Arafah ya'rifu ya, kalau dilihat dia keluarga Doroba. Arafah ya'rifu. Jadi kalau yu'rafu artinya Yu'rafu berarti diingat. Nah, dikenal. Oh, dikenal. Kalau ingat biasanya lebih ke Zakaroyan guru yang tadi ya. Oh, dikenal munafik. Berarti para munafik dikenal dari ciri-ciri mereka. Gitu. Dari ya apa sih? Di kita diserap jadi simat ya. Cuman penampilan gitu mungkin ya. Oh, dari penampilan. Penampilan atau ciri-ciri ya boleh lah. Kalau penampilan fisik ya orang munafik ya agak susah ya. Mau tahu ciri. Penampilan itu maksudnya bisa dengan gestur, bisa dengan ucapan gitu ya. Jadi tidak hanya penampilan baju saja gitu ya. Tapi dengan ucapannya mereka bagaimana, gerak tubuhnya mereka bagaimana, itu maksudnya di situ. Orang-orang munafik dikenal atau dikenali gitu ya, bisimahum dengan simatnya mereka, dengan bagaimana mereka berlaku. Kalau yang dicantumkan di Al-Qur'an itu apa sih? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika bertemu dengan orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman, amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika berbalik kepada syaitonnya mereka atau ya sekutu-sekutunya mereka dari bangsa setan gitu ya. Qalu inna ma'akum. Mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian gitu. Ngomong ke setannya itu. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami tadi bilang beriman itu hanya berolok-olok. Nah, itu di awal Al-Baqarah itu memang langsung bercerita tentang ciri-ciri orang munafik. Ya, di sini berkata beriman, tapi ketika kembali ke sekutunya mereka, golongan syaitan itu mereka berkata, ya kami hanya bercanda aja tadi.
apa sih itu yang itu ya bercanda saja gitu. Kami hanya mengolok-olok saja. Di ayat selanjutnya Allahu yastahzi'u bihim. Allah sebenarnya yang mengolok-olok mereka gitu ya. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan mereka itu gitu. Jadi kalau sudah mereka sesat bersama syaitan-syaitan itu tadi, Allah akan membiarkan mereka dalam kesesatannya, enggak yuk kemudian semuanya langsung diberikan hidayah oleh Allah. Karena mereka ngawali dulu nih, mereka duluan gitu ya, yang memperolok-olok agamanya Allah itu, bilang di sini bilang beriman, di sini bilangnya masih temannya syaitan. Lalu Allah yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membiarkan mereka dalam kesesatan. Ya, nah, oke, lanjut 47. Mbak Anis, silakan. Bentar ya, Us. Sab'a Tuhlaku samawat sab'a samawatin tiba. kon. Kalau di Al-Quran kayaknya bukan ini ya, Us. Bukan. Sudah dimodifikasiin ya. Samawatin tibakon ya. Diartikan dulu boleh. Nanti kalau ada mau harapan direvisi. Kira-kira arti yang enak gimana nih? Kayak telah diciptakan gitu. Oh, kamu. Siapa yang diciptakan siapa? Telah diciptakan. Kata bendanya dulu aja. Kata bendanya. Sab'a samawatin itu, Us. Apa artinya? Sab'a 7 ya, Us? 7 langit. 7 langit apa gitu. 7 langit. Ya, 7 langit. Sab'a. Apa namanya, kayak lapis berlapis. Sab'a samawat. Ya, tibakonnya akhir aja nggak apa-apa kan, dia maf'ul ya. Sekarang fi'ilnya dulu. Tibakon. Oh, nggih. Tuhlaku berarti apa? Tuhlaku. Diciptakan. Dia menciptakan atau telah diciptakan ya, Us? Telah diciptakan. Gini, kalau tuhlaku berarti kan diciptakan ya. Langit kan tuhlaku. Iya. Domirnya siapa? Tuhlaku dia atau, Us? Dia laki-laki atau perempuan? 7 langit telah perempuan ya, Us? Perempuan karena tak ya. Karena laki-laki kan yukhlaku gitu. Berarti dia diciptakan kan ya. Nah, kalau perempuan dianya ini siapa, Bu? Dia yang di sini. Dia lapis-lapis. Jadi sab'a samawatin lah, ini dia jadi apa? Naibul fa'il luar. Oh gitu, jadi kan? Oh. Berarti sab'a atau sab'u? Sab'u kalau sab'u ya, dari pelaku luar kan? Karena di sini dia. Kenapa tiba-tiba dia? Alasannya ya karena dia harus sesuai gendernya dengan naibul fa'il luar gitu kan. Samawatin kan perempuan ya. Sab'u samawatin tuhlaku. Berarti 7 langit telah atau diciptakan gitu ya. Berlapis-lapis. Tuhlaku. 7 langit diciptakan tibakon. Tibakon itu artinya apa sih? Berlapis-lapis gitu ya. Berlapis-lapis. Ya, jadi kalau misalkan tadi ya, tuhlaku sab'a, berarti kalau sab'a kan jadi maf'ul. Kita mengartikannya gimana? Dia diciptakan 7 lapis langit, berlapis-lapis gitu kan. Dianya ini siapa? Dia perempuan loh padahal. Nah, dia diciptakan oleh 7 lapis langit. Nah, itu kan aneh, kita nggak ketemu jawabannya. Kalau misalkan ini jadi maf'ul sab'a. Nah, maka dia yang di dalam sini kita hilangkan saja, lalu sab'u jadi naibul fa'il luar ya. Sab'u samawatin, 7 lapis langit atau 7 langit telah diciptakan atau diciptakan berlapis-lapis. Nah, ya. Jadi paling cocok Ustazah suaranya sama Wadin. Apa tuh? Dijawab Kak Idhofah. Oh, jadi ikut ya? Satu rangkaian ya, semua rangkaian fragmen. Jadi naibul fa'il semua sampai selesai rangkaian fragmennya. Sama Wadin. Jelas ya, insyaallah. Ya, lanjut.
48, Kak Ulfa. Ursila Muhammadun. Apa ini yang depan belum kedengeran tadi? Ursila. Hmm, Ursila Oke. Muhammadun Hmm, bil huda hmm, wa dinil haqqi. Artinya apa? Muhammad diturunkan bil huda Itu nazala kalau diturunkan. nazala Ursila. Kalau Ursila apa? Kalau diutus. ya diutus atau dikirim gitu misalnya diutus. Terus Nah, Muhammad diutus dengan petunjuk hmm, dan agama yang benar. dengan kalau dinil haqi itu kan idofah ya. Gimana enaknya kita mengartikannya? Agama yang benar berarti maksud kita dengan Dengan uh, agama kebenaran. Wadinil haqi. Tapi memang di ayatnya juga pakainya idofah ya. Wadinil haqi. Liyudhirahu ala dini kulli. Ya wis lah agama yang benar saja. Sulit juga bahasa Indonesia yang enak tuh sebenarnya. Ya, ini ya. Ini bentuknya adalah idofah ya. Dinil haqi. Ini masih menjadi ini ya huda karena non fleksibel jadi huda gitu ya, korban dari di. Tapi kalau din karena dia fleksibel jadi din ya. Masih majrur yang kedua ya. Ursila bisa dipakai karena tidak ada pelaku di sini ya. Untuk siapa tidak ada. Tunggu. Begitu. 49, 50. Ya, Bu Anis. asal Apa ya? Hulika kah? Oh. Yang belakang-belakang dulu aja Bu. Pilihnya terakhir. Oke. Hadhil Madinah. Madinati ya, Us? Mungkin. Madinatil fasiquna. Nah, ini. Coba kalau mau diartikan dulu juga boleh. Kira-kira apa tuh artinya? Ini kota kotanya kota yang fasik apa ya? Kota. Lah kalau ini apa nih? Ahl itu penduduk. Oh, ahlu ya. Oh, penduduk. Kotanya orang-orang yang fasik gitu, Us. Gimana ya? Berarti gini. Ini misal ini ya. Jadi penduduk fasiknya, penduduk fasik ini kan ahl dan fasikuna kan bisa mausuf sifat ya, empat propertinya sama ya. Mausuf ini sifat. Nah, penduduk Kota yang ini. fasiknya kota ini. Bisa dipahami nggak? Penduduk fasiknya kota ini. Hadihil Madinah. Ahlu harihil madinatil Penduduk fasiknya fasiquna. kota ini. Nah, tinggal ini nih, artinya apa? Kira-kira kalau kayak gini keluarga kecil atau keluarga besar, Bu? Kalau tampilannya kayak gitu. Keluarga kecil. Kecil ya, karena nggak ada tambahan huruf lainnya gitu. Ya. Nah, maka keluarga kecil, kalau keluarga kecil yang ha, lam, dan kaf itu artinya binasa. Nah, kalau ini madi berarti telah binasa.
Nah, ini Telah ya. binasa. Kita pakainya aktif atau pasif nih? Aktif juga bisa ya. Pelakunya nggak ada, Us. Pelakunya tidak ada, tapi kalau keluarga kecil dia artinya binasa gitu. Nah, itu kita pakai yang aktif saja. Oh, Kalau dibinasakan itu nanti pakainya yang keluarga aslama, Bu. ahlaka gitu ya. Ahlaka, uhlika gitu misalnya ya, dibinasakan. Tapi kalau keluarga kecil binasa kita pakai yang aktif saja. Meskipun ada pasifnya ya, kita pakai yang aktif saja. Berarti gimana bunyinya? Halaka. Halika, halaka. Halaka atau halika ya? Halaka ya. Halaka ya. Halaka ya. Yahliku. Halaka yahliku keluarga apa berarti? Coba ya. Halaka. Nah, ya dilengkapi berarti halaka ahlu ahlan berarti ahlu. Ahlu. Nah, oke, ahlu hasil. Mausu Fatifah 4 propertinya sama ya, dia Ropa 3 laki-laki ya, karena 3 laki-laki karena masuk ke isim jama ya. 3 laki-laki spesifik. Spesifiknya dari mana? Karena hadiji spesifik ya. Nah, kita ingat kalau idofah itu lihat ke ekornya. Kalau ekornya spesifik, kalau misal kita tidak tahu hadiji umum atau spesifik, kita lihat lagi ke belakangnya karena masih idofah. Oh, al-madinati, jadi dia spesifik. Yang hadiji berarti ikut spesifik, ahlunya juga ikut spesifik. Rofa 3 laki-laki spesifik, yang di belakang juga sama Rofa 3 laki-laki spesifik. Ya. Al-Fasiqun. Ini. Nah, kita pilih halaka karena memang artinya sudah binasa, gitu ya. Tidak perlu yang hulika. Kalau mau yang pasif, kita pakainya yang keluarga aslama, dibinasakan. Pakainya keluarga aslama. Kalau keluarga kecil binasa, kita pakai yang aktif saja. Meskipun tidak tercantum, kalau aktif kan nggak harus ada pelakunya ya, tidak tercantum pelakunya. Atau kalau dia ya intinya nggak harus ada pelakunya, nggak apa-apa. Tapi diketahui pelakunya ya, gitu sih. Sebenarnya kok ya binasa gitu. Tapi dikunci jawabannya halaka sih benarnya. Ya, sudah intinya kalau misalkan keluarga kecil berarti pakainya binasa. Pakai yang halaka. Kalau tidak tahu pelakunya berarti juga bisa aktif ya, Us, berarti gimana? Kalau ini di sini kan telah binasa. Tapi kalau binasa itu nanti ini materi selanjutnya ya. Binasa itu seakan-akan kayak tidur. Nah, tidur itu kan nggak bisa kita bilang ditiduri gitu ya. Nah, jadi dia nggak bisa dipasifkan gitu loh. Jika dia ya ini pelakunya yang ini penduduk fasihnya kota ini kayak gitu loh. Ini pelakunya. Kan ya. Jadi fa'il kan ya ini. Ahlu hadhil madinatil fasihuna itu kan. Nah, ini jadi fa'il luarnya. Penduduk fasihnya kota ini jadi fa'il luarnya. Jadi tetap harus ada pelakunya. Kalau aktif harus diketahui pelakunya ya. Jadi ini fa'il. Yang bentuknya seperti ini setelah binasa. Jadi pelaku binasa. Binasa siapa ya? Ini yang melakukan kegiatan binasa itu ya mereka ya penduduk yang pasnya ini. Jadi pakainya aktif ya Ustazah, bukan pasif, bukan hulika. Ya, tadi kalau misalkan kita butuh pasif, kita pakainya keluarga aslama, bukan yang keluarga kecil ini. Kalau dibinasakan. Atau kalau keluarga kecil, meskipun dalam barisan sorof, kalau keluarga doroba itu kan ada baris keduanya ya. Nah, tapi kan tidak dipakai. Yang kita lihat di Al-Quran, ahlaka, fa'uhliku. Gitu. Tadi ya uhliku itu kan pakainya yang keluarga aslama kan ya. Uhliku birihin sorsorin adiatin. Uhliku, nah itu kan mereka dibinasakan. Kan bukan fahuliku gitu kan, bukan ya, tapi fa'uhliku.
Jadi kalau yang untuk kata binasa ini, kalau yang aktif bisa pakai halaka, artinya binasa, bisa pakai ahlaka, artinya membinasakan. Tapi kalau pasif, kecenderungan ayatnya seringnya munculnya pakainya ini, yang uhlika. Coba kita cari kalau yang hulika ada nggak di Al-Quran. Sepertinya saya tidak familiar mendengar kata hulika. Ini kita buat penanda ya, ini spesifik sih dikatain. Tahluka. Yuhlika. Ini di keluarga Aslama. Pakainya mau yuhlika. Nah ya, sambil kita istirahat dulu. Nah, ahlakat, ya ini keluarga Aslama. Ahlakat. Ahli kami. Ahli, oh ini ahli. Halaka. Halaka, keluarga kecil. Halaka. Yuhlika, keluarga Aslama. Ahlakna, keluarga Aslama. Yuhliku, keluarga Aslama. Yuhlaku, Aslama. Muhlik, Aslama. Aslama. Ahlakta, Aslama. Sama ya. Coba kalau dikasih harokat, nanti. Banyak kayaknya banyak. Ahlak tuh nuhlik, halaka. Ya ada. Jadi kalau yang keluarga itu halaka saja. Yang lainnya keluarga asma. Uhlik. Itu kan aslama ya dibinasakan ahlaka. Ya. Jadi kalau yang kita butuh yang pasif, kita pakainya keluarga aslama, bukan keluarga kecil. Ya. Sesuai yang muncul di Al-Quran saja seperti itu contohnya. Cukup ya, insya Allah. 49. 50 Kak Wilkan. Nuzilal furqanu ala ibadihi. Ayo, ala ibadihi ini tulisannya. Oh, abadihi. Abadihi nadhiran lil alamin. Ya, artinya Nuzila Al-Furqan telah diturunkan kepada abadihi hambanya. Tunggal ya. Hambanya nadhiran. Nadhiran tiba-tiba nasab di sini sebagai maf'ul ya. diturunkan kepada hambanya sebagai peringatan. Bisa sebagai peringatan. Bagi seluruh alam. Bagi seluruh alam. Artinya tadi? Bagi alamnya manusia gitu ya. Kalau nggak kita artikan sebenarnya. Ya, lil alamin. Nah, peringatan gitu Al-Furqan itu loh. Nah, itu kan bukan peringatan untuk gunung ya, bukan peringatan untuk batu, untuk pohon gitu kan, bukan ya. Al-Furqan pembeda itu diturunkan oleh Allah untuk siapa? Manusia gitu. Jadi al-alamina memang terbatas pada manusia. Ini ya, jelas insya Allah ya, Al-Furqanu
Dia adalah naibul fa'il luar, dia penderita yang diturunkan dan tidak ada pelakunya di sini tidak disebutkan. Maka kita pakai muzila bisa. Kalau diturunkan umzila ada ya di dalam Al-Qur'an nih, umzila. Keluarga aslama bisa, keluarga alama bisa, tergantung. Mungkin yang membedakan adalah proses penurunannya. Kalau aslama ya satu kali diturunkan, kalau alama berarti berkali-kali atau berangsur-angsur. Artinya keluarga alama. Oke, cukup ya. Kita sampai 35-an mungkin ya. Terus ini menerjemahkan kita. Jadi kita dulu. Ya, oke, sudah. Ini sementara yang ini di PR dulu ya. Kita mau lanjut dulu karena masih ada waktu. Meskipun ya tidak terlalu panjang sih materinya. Nah, biar muat satu jelas nggak nanti? Terlalu kecil ya. Nah, gini, silakan di screenshot. Semoga jelas ya terbaca. Kalau tidak nanti saya screenshot kan. Terus buka web WhatsApp dulu. Ya, tolong ada yang meng-capture. Ini PR dulu ya. Nah, nanti bisa sedikit-sedikit sudah ada clue-nya di situ. Kata-katanya tinggal memasukkan saja sesuai dengan kalimatnya. Nah, kita lanjut. Tidak semua fi'il bisa dipasifkan. Judulnya itu ya. Judulnya tidak semua fi'il bisa dipasifkan. Jika sebuah fi'il bisa diikuti oleh sesuatu atau seseorang, maka fi'il tersebut bisa dipasifkan. Sesuatu atau seseorang itu disebutnya maf'ul bihi ya. Ya, atau bahasa sederhananya jika sebuah fi'il itu bisa punya maf'ul bihi berarti dia bisa dipasifkan. Tapi kalau tidak bisa punya maf'ul bihi berarti tidak bisa dipasifkan. Ya, cara sambil di sana terus jemput jam berapa hari ini? Ya, lanjut ya. Ya, misalkan ada kata dia menghilang. Kalau dia menghilang, sudah selesai kan ya? Dia menghilang. Kita tidak bisa menambahkan sesuatu lagi di belakangnya. Paling tiba-tiba gitu ya. Dia menghilang tiba-tiba. Tapi kan tiba-tiba bukan maf'ul bih ya. Nah, intinya dia menghilang itu sudah jadi kalimat sempurna sudah selesai. Tapi kalau dia menghilangkan, kita masih bisa tambahkan di belakangnya maf'ul bih. Dia menghilangkan uang. Dia menghilangkan apa? Barang bukti. Dia berjalan. Ya sudah selesai. Dia berjalan kan nggak bisa kita tambah maf'ul bih ya. Tapi kalau dia memperjalankan itu bisa. Dia memperjalankan apa? Ekskavator. Dia memperjalankan manusia itu memperjalankan apa sih? Allah ya, Allah memperjalankan manusia. Dia memperjalankan manusia, memperjalankan Rasulullah. Bisa dapat maf'ul bihi kalau memperjalankan. Tapi kalau dia berjalan, nggak bisa dapat maf'ul bihi di belakangnya, nggak bisa keterangan siapa atau untuk siapa gitu. Tidak bisa. Ya. Sama juga dengan dia keluar. Nah, dia keluar, tidak bisa kita tambahkan maf'ul bihi di belakangnya. Tapi kalau dia mengeluarkan, nah bisa ya. Dia mengeluarkan buku dari tasnya gitu. Nah, buku itu kan maf'ul bihi ya. Ini perbedaannya.
antara dia menghilang dengan dia menghilangkan. Nah, maka yang di sebelah kiri ini tidak bisa diikuti oleh sesuatu atau seseorang. Sedangkan yang di sebelah kanan bisa ya. Nah, kita mereka-reka tadi kalimatnya masih bisa kita tambahkan sesuatu atau seseorang. Nah, yang di sebelah kiri maka dia menjadi contoh dari fiil yang intransitif. Namanya istilahnya fiil lazim. Nah, fiil lazim. Nah, fiil-fiil yang di sebelah kiri ini nanti tidak bisa dipasifkan. Namun kalau yang di sebelah kanan, apa ya? Sakit kena. Fiil yang transitif yang dia bisa dipasifkan kita sebut atau istilahkan dengan muta'addi. Ya, jadi nanti ada istilah fiil lazim dan fiil muta'addi. Muta'addi itu sesuatu yang ditambahkan gitu, atau sesuatu yang bisa ditambahkan. Lazim dan muta'addi. Ya. Contohnya yang di atas. Makanya inilah yang membuat Anik Arabic kalau mau diajarkan ke anak-anak itu perlu dimodifikasi ya. Seperti ini sudah bahasa Indonesianya tingkat lanjut gitu ya. Pelajaran antar bahasanya kita harus menguasai bahasa Indonesianya dulu, bisa melogika dulu, nah baru bisa nyantol nanti di bahasa Arabnya. Nah, langsung nih. Apakah transitif, muta'addi atau intransitif? Ya, kata-kata di bawah ini. Silakan bisa dikerjakan. Masih ada waktu ya. Dia makan, saya itu intransitif. Bagaimana dia makan apa? Masih bisa ya makan ya. Oke. Oke. Terus Sama nomor 61, Qatala itu membunuh gitu ya. Maksudnya pembunuh bukan sih nek Qatala gitu. mana sih? 61. 61. Qatala berperang, memerangi. Oh, panjang gitu ya. Oh, dari jahada ya ini ya. Oh, Ya. Kalau pendek baru membunuh. oke. Gitu terus. Agak aneh ada salahnya. Sebentar. Sakoto. Sakoto intransitif artinya ya jatuh. Kalau askoto di keluarga aslama nanti dia Oh, Sakoto jatuh ya. transitif. Dia ada versi keluarga aslamanya artinya menjatuhkan. Oh iya. 3, 2 lagi. Dia sakit. Sakit apa gitu kan? Oh dia sakit. Sakit kalau sama menyakiti, benar nggak? Oh iya sih Us. Oke. Tadi Yang dia menyakiti betul Us, yang dia sakit saya pikir ada maf'ul bihnya. Sakit apa? oh iya, kalau ini ya kayaknya masih bisa maf'ul bihnya gitu Oh ternyata. iya gitu loh, oke. Oh, ternyata intransitif ya dia Iya. sakit. Sama ta'alama saya ini. Ta'allama harusnya apa? Intransitif ya? Transitif ya Us ini. Saya tuh Oh. transitif salah tuh. Ta'allama itu artinya belajar. Kalau belajar bisa. Belajar apa gitu ya Us? Bisa. Ta'allama, kalau alama kan mengajarkan, kalau belajar masih bisa belajar matematika. Iya. Gitu. Nggak begitu mikir-mikir gitu tadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi ini ya dari berapa ini? Berapa Banyak. ya? 56 sampai 85. Jadi 30 ya, 30-an soal ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Bu Anis. Alhamdulillah tadi salah berapa ini? 61 ya. 61 juga, 62. Nazala. Kalau di Anzala ya turun. Nazala 64 tadi tangkal wilfa antara bisa 73 ada khola memasukkan dia transitif ya 78 mana 78 sakit sama kayak Mbak Anies ini ya sakit. Nah itu intransitif maksudnya berarti ya. Oke, alhamdulillah. Ya ini contoh-contoh saja di bahasa Indonesia ya. Yang utamanya yang di bahasa Arab. Sambil kita mengenali pelan-pelan juga ada yang dia keluarga kecil intransitif, nanti keluarga besarnya baru transitif. Nanti besok akan kita mengenali lagi di selanjutnya. Ya. Ternyata yang intransitif itu bisa dijadikan transitif ya, dengan menambahkan sesuatu. Tapi saya nggak tahu ini, saya agak lupa di sini atau di unit-unit selanjutnya.
Ya, kita akan masih mempelajari, memperdalam lagi di pertemuan selanjutnya, insya Allah ya. Kita awalan dulu belajar tentang fiil yang bisa dan tidak bisa dipastikan. Oke, ada yang mau didiskusikan sebelum diakhiri? Ada ya? Cukup, insya Allah. Yang itu loh, yang dia sakit itu loh, itu nanti rada membingungkan loh. Jadi kalau di Dia bahasa sakit Arabnya aja deh, apa? bahasa Arabnya itu kan ada bolama, yazlimu, sama azlama, yuzlimu Ya, gitu ya. Nah, nanti coba kita versi bahasa Arabnya di bedah selanjutnya ya. oke.